Bab 241 Proposal Zhao Xingyan. Kota Sungai, Keluarga Zhao. Sekelompok anggota keluarga Zhao sedang berdebat di aula utama villa. Setelah kematian Zhao Rongfu dan Zhao Xinghui, keluarga Zhao kehilangan pemimpin, semua orang mengincar posisi kepala keluarga. Kakak laki-lakiku sudah meninggal, dan kedua putranya, Xinghui dan Zhao Xingrui, juga sudah meninggal. Jabatan kepala keluarga Zhao seharusnya menjadi milikku, seru kakak laki-laki Zhao Rongfu, Zhao Ronggui, dengan lantang. Heh, Ronggui, kalau soal senioritas, seharusnya bukan giliranmu, kan? Dulu, aku menyerahkan posisi kepala keluarga kepada ayah Rongfu, dan setelah kematiannya, posisi itu diwariskan kepada Rongfu. Sekarang Rongfu dan kedua putranya sudah meninggal, sudah sepantasnya posisi itu kembali kepadaku, kata Zhao Linsen, paman Zhao Rongfu. Posisi kepala keluarga Zhao harus diisi oleh seseorang yang cakap. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memimpin keluarga kita untuk berpijak di kota sungai? Seorang anggota keluarga Zhao yang lebih muda juga dengan bersemangat mengemukakan pendapatnya. Meskipun keluarga Zhao telah menderita kerugian besar dan hampir dibantai oleh keluarga lain, aset yang tersisa tidak boleh dianggap remeh, karena unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Semua orang di keluarga Zhao mengincar posisi kepala keluarga, dengan ambisi menguasai aset-aset yang tersisa. Pada saat itu, seorang wanita bertubuh indah dan berwajah menawan berdiri dan berkata dengan dingin, ayah dan kedua saudara laki-lakiku tewas di tangan Ning Fan. Sangat mudah untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala keluarga yang baru, siapapun yang membunuh Ning Fan untuk membalaskan dendam ayah dan saudara-saudaraku akan menjadi kepala keluarga Zhao. Wanita ini adalah Zhao Xingyan, putri Zhao Rongfu dan saudara perempuan Zhao Xinghui dan Zhao Xingrui. Setengah bulan yang lalu, Ning Fan menyerbu masuk ke keluarga Zhao, mengalahkan pelindung keluarga Zhao, dan membunuh Zhao Xinghui serta Zhao Rongfu. Saat itu, Zhao Xingyan bersembunyi di lantai 2, menyaksikan semuanya, menahan emosinya dengan kuat tanpa bersuara. Xingyan, kau memang tidak salah, tapi kalau sekarang tidak ada yang bisa menyatukan kekuatan keluarga Zhao, apa yang akan kita gunakan untuk membunuh Ning Fan? Ning Fan itu sangat kuat, dan pelindung kita sebelumnya bukanlah tandingannya. Untuk membunuhnya, kita harus menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli bela diri yang lebih hebat, atau seorang pembunuh bayaran papan atas. Baik ahli bela diri yang hebat maupun pembunuh bayaran papan atas, keduanya sangat mahal. Tanpa ada yang bisa memobilisasi aset keluarga Zhao saat ini, siapa yang sanggup mengeluarkan biaya sebesar itu? Zhao Linsen menggelengkan kepalanya. Anggota keluarga Zhao lainnya juga mengangguk setuju. Namun, Zhao Xingyan mencibir dan berkata, karena tidak ada di antara kalian yang mau membunuh Ning Fan, serahkan saja padaku. Setelah aku menemukan seseorang untuk membunuh Ning Fan, posisi kepala keluarga Zhao akan menjadi milikku. Heh, Xingyan, siapapun bisa bicara besar, kan? Kau bisa menemukan seseorang untuk membunuh Ning Fan. Siapa orangnya? Tantang Zhao Linsen. Ya, Suster Xingyan, mungkinkah kau menggunakan uang pribadimu untuk menyewa seorang ahli? Tapi aku khawatir tabungan pribadimu tidak akan cukup, kan? Zhao Ronggui juga mencibir. Zhao Xingyan dengan bangga menyatakan, perhatikan baik-baik, orang yang Zhao Xingyan, temukan untuk membunuh Ning Fan adalah orangku. Putra dari pemimpin aliansi bela diri, Fei Liang. Saat kata-katanya itu diucapkan, seorang pemuda tegap berjalan masuk, melangkah penuh percaya diri, memancarkan aura yang garang. Apa? Putra Fei Zongzi, pemimpin aliansi bela diri, Fei Liang. Apakah itu Fei Liang yang sama yang dikenal sebagai ahli bela diri jenius dari River City? Disambut oleh Guru Fei. Para anggota keluarga Zhao terkejut dan bergegas memberi penghormatan. Aliansi bela diri, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah Liga Seniman Bela Diri. Seniman bela diri, dengan kekuatan mereka yang jauh melampaui orang biasa, tidak mudah diatur oleh penegak hukum dunia sekuler. Dengan demikian, organisasi seperti Aliansi Bela Diri diciptakan untuk bertindak sebagai liga bagi seniman bela diri dan juga sebagai lembaga semi-resmi untuk mengelola mereka. Banyak kota besar di negeri Xia memiliki aliansi bela diri, termasuk banyak pakar bela diri. Yang terkuat di antara aliansi bela diri di kota sungai adalah pemimpin aliansi bela diri kota sungai, Fei Zongzi. Putra Fei Zongzi, Fei Liang, dipuji sebagai anak ajaib yang belum pernah dilihat River City selama 50 tahun. Dikatakan bahwa ia telah menerobos Master Realm di usia 20-an, meskipun tidak seorang pun tahu secara pasti apa tingkatan Grandmasternya. Setelah kematian Zhao Rongfu, Zhao Xingyan mempertimbangkan banyak metode untuk membalas dendam pada Ning Fan, tetapi pada akhirnya, dia memilih rencana yang paling dapat diandalkan ini, menjadi wanita Fei Liang dan menyuruh Fei Liang membunuh Ning Fan. Dalam 2 minggu terakhir, dia telah mengatur berbagai pertemuan kebetulan, menggunakan semua cara yang bisa dilakukan wanita, akhirnya membuat Fei Liang jatuh cinta padanya. Dengan status, kedudukan, dan kekuasaan Fei Liang yang jauh dari biasa,
sekarang Zhao Xingyan telah menjadi wanitanya, anggota keluarga Zhao lainnya tentu saja tidak berani menentang sarannya. Ning Fan, kalian ingin berpartisipasi dalam seleksi daftar King Yun, kan? Fei Liang akan menghajar kalian sampai mati di depan seluruh kota sungai saat evaluasi bela diri daftar King Yun. Zhao Xingyan, dengan lengannya melingkari Fei Liang, memiliki kilatan jahat dan kejam di matanya. Di tempat lain, di pinggiran River City, seorang pemuda dan seorang tetua berjalan menuju distrik kota. Penatua Liu, apakah Penatua Chan telah menyelesaikan tugas membunuh Ning Fan di kota sungai? Tanya pemuda itu. Dia mungkin sudah membunuhnya sekarang, kata orang tua itu. Lalu kenapa dia belum bertemu kita? Dia tidak mungkin dikalahkan oleh Ning Fan, kan? Pemuda itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Tetua Liu adalah Grandmaster tingkat 2, Ning Fan mungkin telah membunuh Yan Hu, tetapi paling-paling, dia hanya Grandmaster tingkat 1, atau mungkin bahkan Grandmaster setengah langkah. Kau terlalu khawatir, Tuan Muda Hall, kata tetua itu. Benar, kirim pesan ke tetua Liu, suruh dia cepat. Kita punya urusan besar di evaluasi bela diri daftar King Yun besok, kata pemuda itu. Kedua individu ini tidak lain adalah Liu Kuangwan, seorang tetua dari Tianying Hall Sekte Lagu Ilahi, setara dengan Chang Buishou, serta Master Aula Muda, Yin Xiaoye. Bab 242. Niat baik Su Qingcheng. Di sisi lain, Su Qingcheng pergi dari villa keluarga Su bersama Ning Fan. Kalau tidak, kenapa kau tidak membeli rumah saja dan tinggal di villaku selama beberapa hari? Lagi pula, villa ini kosong, kata Su Qingcheng tiba-tiba di dalam mobil. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Su, tetapi saya akan membeli satu set sendiri, tolak Ning Fan sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru membeli rumah sekarang. Kamu tidak mudah mendapatkan uang, jadi sebaiknya kamu menabung saja. Bagaimana kalau bisnismu tidak berjalan lancar sebentar lagi dan kamu butuh dana? Su Qingcheng terus membujuk. Aku sendiri masih ingin membeli rumah, lebih baik lagi kalau villa di pegunungan. Ning Fan menggelengkan kepalanya lagi, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Su Qingcheng alasannya ingin membeli rumah. Lagi pula, ia tidak mungkin menceritakan tentang arai pengumpul roh, kan? Spirit Gathering Arai merupakan salah satu rahasia utamanya, yang hanya diketahui oleh Lin Xiaoling dan samar-samar oleh Baldi Qiang. Mungkin karena merasa jawaban Ning Fan agak belak-belakan, alis Su Qingcheng yang indah sedikit berkerut, dan ia menjadi sedikit marah. Lalu dengan nada yang dipenuhi ejekan, ia berkata, Ning Fan, kamu tidak akan begitu bersemangat membeli rumah hanya karena ingin menyelamatkan muka, kan? Memang tidak salah ingin menyelamatkan muka, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Kamu mungkin sudah menghasilkan uang sekarang, tetapi uang yang kamu hasilkan dengan susah payah itu seharusnya digunakan sebagai modal investasi untuk pertumbuhan bisnismu, bukan untuk pamer. Nona Su, saya rasa Anda mungkin salah paham. Saya membeli rumah bukan karena ingin menyelamatkan muka, dan... Ning Fan berhenti sejenak, lalu berkata, membeli rumah atau villa sekarang tidak akan memengaruhi pendanaan bisnis saya sama sekali. Haha, jangan menyombongkan diri atau melebih-lebihkan di depanku. Kota provinsi tidak seperti River City. Kau tahu berapa harga villa di kota provinsi? Villa yang lumayan saja harganya puluhan juta, dan kalau villanya lebih besar, harganya bisa mencapai ratusan juta atau bahkan ratusan juta, ejek Su Qingcheng. Aku tahu. Aku sudah mencari perkiraan harganya di internet, jawab Ning Fan dengan tenang. Haha, baiklah kalau begitu, anggap saja aku kepo karena mengingatkanmu. Silakan saja, habiskan semua uang hasil bisnismu untuk membeli villa, kata Su Qingcheng dengan nada kecewa sekaligus menyesal. Alis Ning Fan sedikit berkerut saat ia berkata, Nona Su, Anda tidak tahu persis berapa banyak uang yang bisa dihasilkan bisnis saya. Membeli villa di kota provinsi bukanlah masalah besar bagi saya. Ya, bukan masalah besar. Kalau kamu punya uang, beli villa sendiri saja. Aku tidak akan menemanimu, orang kaya baru, dalam pemborosanmu, balasnya dengan marah. Semakin banyak Su Qingcheng berbicara, semakin marah dia, dan dia menginjak rem mendadak. Pekik. Mobil itu berhenti di pinggir jalan. Keluar, kata Su Qingcheng dingin. Terima kasih atas tumpangannya ke kota provinsi. Ning Fan mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Ledakan. Begitu Ning Fan berbalik untuk menutup pintu mobil, Su Qingcheng menginjak pedal gas dan mobil pun melesat. Benar-benar kasus seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin dan tidak mengenal hati yang baik, mentalitas khas orang kaya baru. Di dalam mobil, Su Qingcheng marah. Di luar, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berharap Su Qingcheng memahaminya, dia juga tidak membutuhkannya. Asal Su Yurong memahaminya, itu sudah cukup.
Ning Fan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa peta dan menemukan bahwa ada kantor penjualan tidak jauh di seberang jalan, jadi dia memutuskan untuk menyeberang jalan untuk melihatnya. Lampu hijau menyala, dan saat Ning Fan menyeberang jalan, sebuah Mercedes hitam tiba-tiba melaju ke arahnya dari kejauhan. Ekspresi Ning Fan menjadi gelap. Mungkinkah seseorang mengincarnya untuk serangan diam-diam lagi? Dia hendak mengumpulkan kekuatan spiritual untuk menyerang Mercedes itu, tetapi tepat sebelum mobil itu hendak menabraknya, mobil itu berbelok tajam, bagian depannya berbelok ke samping, dan dengan suara benturan yang keras, mobil itu menghantam pagar pembatas jalan. Mobil itu berhenti, bagian depannya mengeluarkan asap hitam mengepul. Kemudian, seorang wanita muda membantu seorang pria tua keluar dari mobil. Wanita muda itu tinggi dan berlekuk dengan wajah cantik. Pria tua itu berambut putih dan memiliki kerutan tipis di antara alisnya, dan wajahnya agak pucat. "Maaf, rem mobil saya belum entah kenapa," kata wanita muda itu sambil meminta maaf kepada Ning Fan. Ternyata, saat mendekati persimpangan dan melihat Ning Fan menyeberang jalan, ia mencoba mengerem untuk memperlambat laju mobilnya. Namun, ketika ia menginjak rem, mobilnya tidak melambat, malah tiba-tiba melaju kencang. Dalam keputusasaan, perempuan muda itu terpaksa membelok tajam ke arah pagar pembatas jalan untuk akhirnya menghentikan mobilnya. "Tidak apa-apa." Ning Fan mengangguk. Selama itu bukan serangan yang ditujukan padanya, tidak apa-apa. Ning Fan hendak berbalik dan pergi ketika tatapannya menyapu pria tua itu dan ia ragu sejenak, lalu berkata, "Nona, apakah tetua ini kerabat Anda?" "Sepertinya ada yang salah dengannya." "Ada apa?" tanya wanita muda itu sambil mengerutkan kening. Ning Fan memperhatikan lelaki tua itu lebih dekat, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan lelaki itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi wanita muda itu berubah, bermaksud menghentikannya. Ning Fan melambaikan tangannya yang lain ke arahnya untuk meyakinkannya sambil terus memegang pergelangan tangan tetua itu. Setengah menit kemudian, Ning Fan menarik tangannya dan berkata dengan serius, "Pria tua ini punya masalah jantung. Dia harus segera dirawat, kalau tidak, hidupnya tak akan lebih dari 5 menit. Cepat baringkan dia di tanah, aku akan membantunya." "Bajingan! Beraninya kau mengutuk kakekku sampai mati." Wajah wanita muda itu langsung berubah dan dia berteriak marah. "Aku tidak mengutuk kakekmu. Aku hanya merasa ada yang salah dengan jantungnya yang mungkin berhubungan dengan kecelakaan mobil itu. Dan kecelakaan itu ada hubungannya denganku. Itulah sebabnya aku berniat merawatnya. Tapi karena kau tidak menghargainya, lupakan saja," kata Ning Fan sambil tertawa dingin, melepaskan pergelangan tangan pria tua itu dan berbalik untuk pergi. Bab 243. Kebaikan yang dianggap remeh. "Berhenti. Jangan pergi. Begitu rem mobilku blong, kau tiba-tiba muncul di depan mobilku. Begitu aku menabrak, kau langsung datang berpura-pura memeriksa denyut nadi kakekku, dan bahkan mengutuk kakekku untuk mati. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah kau punya motif tersembunyi dan berniat jahat terhadap kakekku dan aku?" Wanita muda itu berbicara kasar sambil mengulurkan lengannya untuk menghalangi jalan Ning Fan. "Kalau kau tidak percaya, ya sudahlah. Aku sudah berusaha bersikap baik, tapi kau malah menuduhku. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu." Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berjalan mengitari wanita muda itu. "Sudah ku bilang kau boleh pergi." Wanita muda itu mengulurkan tangan dan mencengkeram pakaian Ning Fan. "Yonglin, jangan bersikap tidak sopan. Lepaskan pria ini segera. Tidak baik berpikiran buruk tentang orang lain." Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya berbicara. Baru saat itulah wanita muda itu melotot tajam ke arah Ning Fan sebelum melepaskannya. "Pak, silakan saja. Jantung saya memang bermasalah, tapi seharusnya itu hanya karena saya terguncang saat kecelakaan mobil. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat." Pria tua itu kembali meminta maaf kepada Ning Fan. "Tadi aku sudah bilang 5 menit, tapi sekarang, sepertinya kau hanya punya waktu paling lama 2 menit lagi," kata Ning Fan sambil menatap lelaki tua itu sekali lagi. "Beraninya kau." Wanita muda itu mengamuk. Mengabaikan upaya pria tua itu untuk menghentikannya, ia melayangkan tendangan keras ke arah kepala Ning Fan, disertai suara mendesing. "Memukul." Ning Fan mengangkat lengannya untuk menghalangi. Mendesis. Wanita muda itu merasa seolah-olah telah menendang pilar beton, rasa sakitnya membuatnya tersentak tajam dan mundur berulang kali. Sementara itu, Ning Fan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bajingan ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Melihat sosok Ning Fan yang menjauh, wanita muda itu menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah. Lalu dia berbalik kepada lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, pastilah orang-orang itu yang, melihat kau telah mengundurkan diri, menjadi tidak terkendali dan mengirim seseorang untuk mengujimu." Namun, lelaki tua itu tidak menjawab perempuan muda itu. Sebaliknya,
Ia tiba-tiba mengepalkan tangannya di dada, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, dan butiran keringat sebesar kacang kedelai berjatuhan dari dahinya. Menyembur. Detik berikutnya, lelaki tua itu memuntahkan darah segar dan terjatuh ke belakang. Kakek. Wanita muda itu langsung ketakutan, kehilangan ketenangannya saat dia bergegas berlutut dan menolong lelaki tua itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, rasa sakit di wajahnya bertambah parah, dan dia terus memuntahkan darah segar. Seseorang tolong, kumohon. Cepat selamatkan kakekku. Dalam kepanikan, wanita muda itu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi bantuan darurat. Akan tetapi darah segar yang dimuntahkan lelaki tua itu makin banyak, napasnya makin lemah, tubuhnya mulai kejang-kejang tak terkendali, dan tampaknya ia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia mungkin bahkan tidak akan bertahan sampai ambulans tiba. Siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Siapa? Wanita muda itu berlutut di samping pria tua itu dan mulai menangis putus asa. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wanita muda itu menoleh ke belakang dan melihat Ning Fan, yang telah kembali tanpa dia sadari. Kaukah itu? Kumohon, selamatkan kakekku. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Selamatkan saja kakekku, dan apapun yang kau katakan, aku akan percaya. Wanita muda itu berpegangan erat pada lengan Ning Fan bagaikan tali penyelamat. Kalau begitu, minggirlah, kata Ning Fan, memberi isyarat kepada wanita muda itu untuk minggir. Ia lalu meletakkan tangannya di dada pria tua itu, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya, alisnya langsung berkerut. Di bawah jantung pria tua ini, ada peluru, tanya Ning Fan. Ya, kakek saya pernah terkena peluru di medan perang. Pelurunya terlalu dekat dengan jantung, jadi operasi dianggap terlalu berbahaya untuk mengeluarkannya, peluru itu masih ada di dalam tubuhnya. Tunggu, bagaimana kamu tahu? Wanita muda itu berhenti di tengah kalimat, menatap Ning Fan dengan heran. Jadi dia adalah pahlawan yang berjuang untuk negaranya. Ning Fan tidak menjawab wanita muda itu tetapi diam-diam memberikan penghormatan dalam hatinya. Lalu, tanpa ragu-ragu lagi, dia mengalirkan kekuatan spiritual tepat di bawah jantung lelaki tua itu, dengan hati-hati mencari lokasi peluru. Peluru ini telah berada di tubuh lelaki tua itu selama puluhan tahun dan hampir menjadi bagian darinya, yang biasanya tidak akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Namun kecelakaan mobil tersebut telah menyebabkan benturan yang signifikan di dekat jantung pria itu, yang menyebabkan peluru bergerak sekitar 2 mm menuju jantung. 2 mm di tempat lain mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi di jantung, bisa berakibat fatal. Dengan hati-hati membungkus peluru dengan kekuatan spiritual, Ning Fan dengan lembut menariknya kembali 2 mm. Dia lalu menempatkan gugusan kekuatan spiritual dengan hati-hati di antara peluru dan jantung, mencegahnya menekan jantung lagi. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Ning Fan mengeluarkan sebotol cairan spiritual, menuangkannya ke dalam mulut lelaki tua itu, lalu menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk melarutkan cairan spiritual, mengarahkan energi spiritual di dalamnya ke tempat lelaki tua itu berdarah untuk menghentikan aliran darahnya. Setelah melakukan semua ini, Ning Fan akhirnya menghela napas lega dan menarik tangannya. Saat itu, ambulans telah tiba, dan para medis berlari ke arah mereka sambil membawa tandu. Itu Yuan tua. Ya Tuhan. Cepat, bawa Yuan tua ke tandu. Kepala para medis mengenali lelaki tua itu dan tampak khawatir, lalu bergegas mengangkatnya ke atas tandu. Bagaimanapun juga, Yuan tua adalah seorang pejabat tinggi yang baru saja pensiun dari ibu kota provinsi dan baru muncul di TV minggu lalu. Namun detik berikutnya, Yuan tua yang telah tergeletak di tanah seolah-olah di ambang kematian, tiba-tiba duduk sendiri. Rasa sakit di wajahnya telah hilang, digantikan oleh rasa terkejut dan lega. Yuan tua. Apa yang terjadi? Tanya kepala para medis dengan bingung. Kakek, bagaimana kabarmu? Tanya wanita muda itu dengan cemas. Aku baik-baik saja sekarang. Yuan tua mengulurkan tangannya, menyentuh titik di atas jantungnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kemudian dia berbalik ke arah Ning Fan dan berkata dengan penuh emosi, anak muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Terimalah rasa terima kasih Yuan tua. Sambil berbicara, dia membungkuk memberi hormat pada Ning Fan. Kakek. Bagaimana bisa? Seru wanita muda itu. Yuan tua. Itu tidak pantas. Kepala para medis juga terkejut. Bab 244 Yuan Huai dan Yuan Yonglin. Wanita muda itu dan yang lainnya bergegas maju, mencoba menghentikan tetua Yuan. Bagaimana mungkin seseorang dengan status seperti tetua Yuan tunduk dan bertekuk lutut pada orang lain? Jangan khawatirkan aku. Pemuda ini telah menyelamatkan hidupku, segala bentuk rasa terima kasihku padanya memang pantas. Penatua Yuan membentak dan memberi perintah, menghentikan wanita muda itu dan yang lainnya, lalu mulai memberi hormat pada Ning Fan. Penatua Yuan, kumohon, tidak perlu formalitas seperti itu.
Ning Fan berkata tanpa ekspresi, gelombang kekuatan tak terlihat terpancar darinya, dengan aman menopang tubuh tetua Yuan tepat saat dia hendak membungkuk, mencegahnya membungkuk sekeras apapun dia mencoba. Penatua Yuan terpaksa berdiri tegak, menatap Ning Fan dengan sedikit terkejut, lalu berkata, "Anak muda, saya akan menyampaikan terima kasih saya dengan cara lain. Nama saya Yuan Huai, dan ini cucu perempuan saya, Yuan Yonglin. Di kota provinsi ini, saya memiliki pengaruh. Jika Anda memiliki kesulitan atau kebutuhan, silakan beritahu saya. Penatua Yuan, tidak perlu sopan santun. Nama saya Ning Fan. Saya tidak punya kebutuhan khusus. Alasan saya membantu Anda adalah, pertama, kecelakaan mobil ini ada hubungannya dengan saya, dan kedua, karena Anda adalah pahlawan yang telah berjuang untuk negara kita," kata Ning Fan dengan sungguh-sungguh. "Tuan Ning, terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Saya salah telah menyalahkan Anda sebelumnya, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya." Yuan Yonglin pun melangkah maju untuk meminta maaf kepada Ning Fan. "Tidak apa-apa." Ning Fan menggelengkan kepalanya dan menambahkan, "Sebenarnya, aku hanya menstabilkan peluru di bawah jantungmu untuk sementara, Tetua Yuan, agar tidak bergerak tak menentu. Ini hanyalah solusi sementara, bukan obat mujarab. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, pelurunya tetap perlu dikeluarkan. Namun, kita tidak punya syaratnya di sini dan aku tidak punya waktu. Lain kali aku akan datang untuk mengeluarkan pelurunya untukmu." "Apa? Adik Ning, bisakah kau membantuku mengeluarkan peluru ini?" Yuan Huai langsung terkejut sekaligus gembira, lalu meraih tangan Ning Fan. Peluru itu berada di titik yang sangat sulit, sangat dekat dengan jantungnya. Mengingat status dan prestise Yuan Huai, ia telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal selama beberapa dekade, namun tak seorang pun berani mengoperasinya. Rasa sakit di bawah tulang rusuknya saat hujan tak tertahankan, setiap tarikan napas terasa nyeri. Ia sudah muak dengan penderitaan yang ditimbulkan peluru itu, jadi begitu mendengar Ning Fan bisa mengeluarkannya, ia langsung merasa sangat gembira hingga tekanan darahnya melonjak tajam. "Saya tidak yakin 100%, mungkin sekitar 80 hingga 90%, kata Ning Fan hati-hati. 80–90%. "Adik Ning, ayo kita ke rumah sakit sekarang, dan kau bisa segera mengoperasiku." Yuan Huai, bersemangat, mulai menyeret Ning Fan pergi. 80 hingga 90%. Dokter-dokter kondang yang pernah ia konsultasikan sebelumnya, paling banyak, menawarkan peluang keberhasilan 50%, jadi tak seorang pun berani melanjutkan. "Kakek, mari kita pikirkan operasi itu untuk jangka panjang." Bahkan Tuan Ning bilang dia tidak punya waktu sekarang, Yuan Yonglin segera menasihati. Meskipun Ning Fan telah menyelamatkan nyawa Yuan Huai, yang membuatnya bersyukur, dia tetap skeptis terhadap Ning Fan yang melakukan operasi pengangkatan peluru. Dokter gawat darurat yang memimpin bahkan kurang yakin, dan ikut maju untuk berkata, "Penatua Yuan, Anda sebaiknya kembali ke rumah sakit bersama kami untuk pemeriksaan terlebih dahulu." Karena tidak dapat menghalangi rombongan, Yuan Huai tidak punya pilihan lain selain naik ambulans, tetapi sebelum pergi, ia meminta Yuan Yonglin mencatat nomor telepon Ning Fan, dan ia membuat janji dengan Ning Fan untuk membahas operasi pengangkatan peluru secara lebih rinci setelah pemeriksaan rumah sakitnya. Setelah Yuan Huai dan yang lainnya pergi, Ning Fan pergi ke pusat penjualan real estate. "Kamu, Ning Fan." Begitu dia memasuki pusat penjualan, suara seorang wanita terdengar. Ning Fan menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang wanita muda mengenakan blazer ketat dan rok pensil menatapnya dengan terkejut. "Anda siapa?" Ning Fan bertanya pada wanita itu dengan bingung. "Aku Yulu. Kita teman sekelas waktu SMP. Kita bahkan satu meja, ingat," kata wanita itu cepat-cepat menghampiri. Ning Fan teringat sejenak, memang, dia punya teman sekelas di sekolah menengah bernama Yulu. Setelah mengamatinya lebih dekat, dia menemukan kemiripan sekitar 70% antara dia dan wanita di depannya. Teman sekelas, sudah lama tak jumpa. Yulu sangat antusias, dan langsung memulai percakapan tanpa henti dengan Ning Fan. Saya datang ke sini untuk membeli properti." Setelah mengobrol sebentar, Ning Fan langsung ke pokok permasalahan. Dia biasa-biasa saja di sekolah, dan karena rasa tidak aman yang dialaminya saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan gadis-gadis di kelas, bahkan Yulu, teman sebangkunya. "Anda di sini untuk membeli properti." Yulu tiba-tiba mendekatkan diri ke telinganya, berbisik pelan, "Aku bekerja untuk pengembang ini, dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia, properti mereka sangat mahal, sekitar 2 hingga 3 tingkat di atas properti berkualitas serupa di tempat lain. Kalau kau benar-benar ingin membeli, setelah aku selesai bekerja, aku bisa mengajakmu ke beberapa properti dengan performa biaya tinggi." "Yah, aku tidak terlalu peduli soal harga. Aku ingin membeli villa yang berdiri sendiri, sebaiknya di pegunungan, makin terpencil makin baik," kata Ning Fan agak malu-malu.
Alasan dia menginginkan villa di pegunungan adalah karena daerah pegunungan biasanya memiliki energi spiritual yang lebih kaya, dan memilih lokasi yang lebih terpencil adalah untuk menghindari tetangga menjadi penasaran dengan efek dari spirit gathering Arae miliknya. Hah! Teman sekelas lama, kamu sudah sukses, seru Yulu terkejut. Dia lalu menatap Ning Fan dari atas sampai bawah. Villa-villa mandiri di sini harganya mulai dari puluhan juta, paling tidak. Ia tidak menyangka teman sekelas lamanya yang berpenampilan biasa-biasa saja ini, Ning Fan, punya kekuatan finansial sebesar itu. Ding ding dong dong ding ding dong dong. Pada saat itu, ponsel Ning Fan tiba-tiba memutar suara panggilan video WeChat yang masuk. Setelah menghubungkan panggilan, wajah Su Yurong muncul di layar. Ning Fan, King Cheng bilang kau meninggalkannya dan pergi melihat-lihat properti sendirian. Jangan biarkan mereka menagihmu terlalu mahal. Su Yurong berhenti di tengah kalimat karena dia melihat dalam video seorang wanita cantik mengenakan blazer ketat dan rok pensil berdiri sangat dekat dengan Ning Fan. Bab 245. Su Yurong tidak cemburu. Ning Fan buru-buru memperkenalkan Su Yurong. Nona Su, ini konsultan properti di sini, dan juga teman sekelas saya di SMP, namanya Yulu. Yulu, ini pacarku, Su Yurong. Seolah menyadari tatapan Su Yurong, Yulu pun bergegas berkata, "Halo, Nona Su, saya teman sekelas Ning Fan di SMP. Dia datang ke sini untuk membeli rumah, dan kebetulan kami bertemu." "Begitukah? Nah, dengan kenalan sepertimu di sini, aku lega." "Ning Fan tidak akan ditipu," kata Su Yurong sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengan Ning Fan, dia menutup telepon. "Ning Fan, pacarmu cantik sekali. Dia tidak akan cemburu, kan?" tanya Yulu dengan nada khawatir. "Cemburu? Kurasa tidak," Ning Fan menggelengkan kepalanya. Dalam ingatannya, Su Yurong sepertinya tidak pernah cemburu. Bahkan ketika ia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Su King Cheng, Su Yurong selalu memilih untuk percaya padanya. "Terlepas dari apakah Nona Su cemburu atau tidak, aku akan menjelaskan semuanya padanya nanti." Ning Fan berpikir dalam hati. Selanjutnya, Ning Fan meminta Yulu untuk memperkenalkannya pada villa-villa yang dibangun oleh pengembang. Villa milik pengembang tersebut memiliki beberapa yang memenuhi persyaratan Ning Fan, terpisah, di gunung, dengan sedikit orang di sekitarnya. Adapun harganya yang agak mahal, itu bukan masalah menurut Ning Fan. Lagi pula, Tianling Biologi dapat memperoleh cukup uang hanya dalam 1 atau 2 hari buka usaha untuk membeli sebuah villa. "Ajak aku melihat rumahnya, ya." Setelah mendengarkan pengantarnya, Ning Fan memilih satu dan meminta Yulu untuk membawanya melihat tempat itu secara langsung. Rumah itu hebat, terletak di tengah-tengah gunung di pinggiran kota, dengan energi spiritual yang bahkan lebih pekat daripada villa keluarga Su di River City. Tetangganya hanya berjarak 100 meter, tetapi harganya tidak murah, 100 juta. "Baiklah, kita lanjutkan saja. Kita akan kembali ke kantor penjualan dan mengurus dokumennya." Ning Fan membuat keputusannya saat itu juga. "Wow, teman sekelas lama, kamu benar-benar boros. Menghamburkan target kecil begitu saja," seru Yulu kagum. Cara dia memandang Ning Fan juga berbinar penuh kekaguman. Keduanya kembali ke kantor penjualan, Ning Fan langsung menggesek kartunya, dan kemudian menyelesaikan dokumennya. "Nona Su, saya sudah membeli rumah ini, alamatnya, dan kode akses untuk kunci digital pintu masuknya adalah." Setelah membeli rumah, Ning Fan langsung mengirim pesan kepada Su Yurong. Rumah itu memiliki kunci digital, jadi ia hanya memberitahu Su Yurong kode sandinya. "Baiklah, Yulu, terima kasih untuk hari ini, tapi aku harus pergi sekarang," kata Ning Fan, bersiap pergi setelah menyelesaikan semuanya. "Seharusnya aku yang berterima kasih. Tahu nggak, kalau jual rumah ini, komisi yang aku dapat cuma beberapa juta. Kasih aku nomor rekening bankmu, nanti kalau komisiku sudah cair, gimana kalau kita bagi dua?" tawar Yulu dengan murah hati. "Tidak perlu, komisi itu adalah apa yang pantas kamu dapatkan," tolak Ning Fan. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Kamu mungkin punya uang, tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih," saran Yulu lagi. "Tentu, tapi aku mungkin tidak punya waktu hari ini, ayo kita makan malam bersama di lain hari," Ning Fan setuju sambil mengangguk. Tepat pada saat itu, di pintu masuk utama kantor penjualan, seorang pria jangkung berjas merah tiba-tiba masuk sambil memegang buket besar mawar. Begitu masuk, ia langsung menghampiri Yulu. "Ning Fan, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Begitu Yulu melihat pria itu, wajahnya langsung berubah, dan dia berbisik mendesak kepada Ning Fan. "Ada apa?" tanya Ning Fan. "Pria yang datang itu bernama Du Guixi, putra bos pengembang, dia selalu ingin aku jadi pacarnya. Tapi dia playboy, entah sudah berapa banyak konsultan real estate dari perusahaan kita yang pernah tidur dengannya. Aku sungguh tidak bisa menerimanya."
Bisakah kau berpura-pura jadi pacarku hanya untuk menghadapinya demi aku, bisik Yulu. Berpura-pura jadi pacarmu? Nggak mungkin. Detik berikutnya, Ning Fan menolaknya tanpa ragu. Apa? Yulu terkejut. Dia tidak menyangka Ning Fan akan menolak. Tapi kemudian ia memikirkannya, dan ternyata masuk akal. Ning Fan sekarang sudah sangat kaya, dan ia hanyalah konsultan real estate kecil-kecilan, seorang pramuniaga, mengapa ia mau menyetujui permintaan yang begitu tidak menguntungkan? Dia telah melebih-lebihkan persahabatan mereka sejak sekolah. Maafkan aku, Ning Fan, permintaanmu terlalu berat, kata Yulu sambil tersenyum pahit. Ning Fan mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Setengah menit kemudian, Du Guixi berjalan mendekati Yulu. Yulu sayang, aku datang menjemputmu sepulang kerja. Malam ini, aku sudah menyiapkan makan malam romantis dengan cahaya lilin, dan aku ingin tahu apakah kamu bersedia menemaniku makan malam. Lalu menonton film, dan terakhir menuju ke kamar suite presidensial yang sudah kupesan, untuk menikmati malam yang nyaman. Sambil berbicara, Du Guixi menyerahkan mawar di tangannya kepada Yulu. Maafkan aku, Tuan Muda Du, aku harus pulang malam ini untuk sesuatu yang penting, kata Yulu dengan nada meremehkan, menggelengkan kepalanya dan menolak mengambil mawar Du Guixi. Yulu, ini bukan pertama kalinya aku mengejarmu. Kau sudah cukup lama berpura-pura, jangan sampai kau menolak minum hanya untuk dipaksa minum penalti. Jangan lupa, kau bekerja di perusahaan keluargaku. Du Guixi mengerutkan kening dan berbicara dengan nada tidak senang. Tuan Muda Du, maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padamu, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Yulu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak bisa dipaksa. Hari ini aku ingin sekali memaksakan masalah ini. Untuk apa semua kepura-puraan ini, Yulu? Kau hanya konsultan real estate kelas 3. Konsultan mana yang tidak merangkak menghampiriku dengan sukarela untuk kuajak bermain? Kukatakan padamu, Yulu, hari ini aku ingin bersenang-senang denganmu. Sekarang juga. Bersikaplah bijaksana, dan ikut aku ke toilet sekarang. Karena kehilangan kesabaran, Du Guixi melemparkan bunga mawar ke wajah Yulu lalu menjambak rambutnya, menyeretnya ke kamar kecil. Ah! Lepaskan! Jangan! Tolong! Yulu ketakutan dan berteriak minta tolong. Namun di lobi departemen penjualan, pramuniaga lainnya, termasuk para petugas keamanan, semuanya memalingkan wajah, berpura-pura tidak melihat apapun. Tuan Muda Du adalah putra bos, siapa yang berani campur tangan? Du Guixi, lepaskan aku. Aku punya pacar sekarang. Kalau kau berani memaksaku, pacarku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dalam ketakutannya, Yulu mencoba menakut-nakuti Du Guixi dengan mengarang kebohongan. Kamu sekarang punya pacar. Heh, ironis soalnya aku, misalnya, suka main-main dengan perempuan yang punya pacar. Dengan senyum mesum, Du Guixi dengan kasar menyeret Yulu ke bilik toilet, mendorongnya ke toilet, dan merobek rok ketatnya. Ah! Tolong aku. Perjuangan putus asa Yulu berubah menjadi tangisan kesedihan. Bang! Detik berikutnya, pintu kamar kecil ditendang hingga terbuka. Sesosok tubuh menyerbu masuk, menangkap Du Guixi, dan melemparkannya ke dinding seberang. Ning Fan. Yulu menoleh ke arah pendatang baru itu, suaranya bercampur antara terkejut dan gembira, seolah-olah dia telah melihat seorang juru selamat. Bab 246 Pengalaman Masa Lalu. Bang! Du Guixi menghantam dinding kamar mandi dengan keras, meringis kesakitan, tidak mampu memulihkan kekuatannya untuk waktu yang lama. Ning Fan. Kau. Bukankah kau baru saja menolak membantuku? Ketika Yulu melihat Ning Fan, dia sangat terkejut dan merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis. Aku tidak ingin berpura-pura menjadi pacarmu, tapi aku juga tidak ingin melihat teman sekelas lama diganggu, kata Ning Fan acuh tak acuh. Terima kasih telah menyelamatkanku, Ning Fan. Yulu tertegun, hatinya penuh kerumitan, yang akhirnya berubah menjadi ucapan terima kasih yang sederhana. Saat itu, Du Guixi sudah berdiri, menunjuk Yulu, dan mulai mengumpat, Yulu, ini pacarmu. Bagus sekali, beraninya kau menyentuhku. Sekarang berlututlah dan mohon ampun, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Du Guixi, kau mencoba melanggarku di depan umum, Ning Fan hanya bertindak melawanmu karena keadaan mendesak, seru Yulu dengan marah. Aku memperkosamu. Haha, siapa yang bisa membuktikan aku memperkosamu? Sepertinya kau merayuku. Kau, pramuniaga rendahan, merayuku, putra mahkota. Katakan padaku, siapa yang akan dipercaya orang, kau atau aku, kata Du Guixi sambil tertawa puas. Kau tak tahu malu, teriak Yulu dengan marah dan sedih. Apa aku tak tahu malu? Sama sekali tidak. Nak, aku memberimu kesempatan.
Berlututlah di hadapanku sekarang juga dan bersujudlah 100 kali, atau kau akan pergi dari sini hari ini juga, sesumbar Du Guixi dengan bangga. Aku juga memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf kepada Yulu sekarang juga. Akui kesalahanmu di depan semua orang di luar, dan aku akan membiarkanmu pergi, kata Ning Fan dengan tenang. Nak, kamu punya nyali. Dengan senyum ganas, Du Guixi berteriak sekuat tenaga, keamanan. Keamanan. Suara mendesing. 7 atau 8 petugas keamanan bergegas masuk. Patahkan tangan dan kaki anak ini untukku, lalu masukkan kepalanya ke dalam kloset, agar dia belajar konsekuensi karena berani main-main denganku. Dan buka pakaian Yulu untukku, ikat dia. Aku ingin anak ini melihatku menikmati Yulu jalan ini. Du Guixi meraung gila. Tuan Du. Tuan Muda Du. Tuan Ning ini. Dia klien utama kami. Dia baru saja membeli villa senilai lebih dari 100 juta dari kami. Pada titik ini, karyawan lain di departemen penjualan juga telah berkerumun, sementara seseorang dengan hati-hati mengingatkannya. Klien besar. Membeli villa senilai lebih dari 100 juta. Setelah menatap Ning Fan, Du Guixi berkata, nama keluargamu Ning. Tidak ada keluarga besar bermarga Ning di provinsi ini, kan? Saya bukan dari keluarga besar manapun, Ning Fan mengangguk. Lalu apa yang kita tunggu? Dia sendiri mengaku bukan dari keluarga besar, hanya orang kaya baru, kenapa aku harus takut padanya? Aku tidak hanya akan memberinya pelajaran, tapi juga akan merobek kontrak pembelian dan tidak mengembalikan 100 jutanya. Hajar dia. Kalau dia lumpuh, aku yang akan bertanggung jawab, teriak Du Guixi sambil mencibir. 7 atau 8 penjaga keamanan saling bertukar pandang, tidak ragu lagi, mengambil tongkat mereka, dan semuanya menyerbu ke arah Ning Fan sambil meraung. Ning Fan, lari. Yulu berteriak ketakutan. Mencari kematian. Ning Fan menggelengkan kepalanya pelan, melangkah maju menemui para penjaga, dan mengayunkan telapak tangannya dalam serangkaian serangan. Bang bang bang. Setiap kali Ning Fan memukul telapak tangannya, seorang petugas keamanan terpental. Setelah 7 atau 8 serangan telapak tangan, semua penjaga tergeletak di tanah, tidak dapat bangun. Kau. Mata Du Guixi melotot, dan dia berbalik ketakutan hendak melarikan diri. Tamparan. Ning Fan mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan lain, mengirim Du Guixi terbang ke bilik toilet dan menghantam keras ke mangkuk toilet. Kau baru saja bilang ingin memasukkan kepalaku ke toilet. Sekarang kau bisa merasakannya sendiri, kata Ning Fan sambil tersenyum dingin sambil meraih Du Guixi dan menekan kepalanya ke dalam toilet. Lepaskan aku. Gurgel, tolong, gurgel. Du Guixi berteriak ketakutan, tanpa sengaja menelan banyak air toilet saat dia berjuang mati-matian. Ning Fan tidak berniat membunuhnya dan setelah memberikan hukuman ringan, dia melepaskannya sambil berkata, sekarang, apakah kamu siap untuk meminta maaf kepada Yulu? Wajah Du Guixi memerah seperti hati. Ini adalah departemen penjualan real estate keluarganya. Bagaimana dia akan menghadapi orang lain setelah didisiplinkan oleh Ning Fan seperti ini? Kalau kau benar-benar berani, Tuan Ning, berani-beraninya kau menungguku di sini. Aku akan mencari orang lain untuk berunding denganmu, ancam Du Guixi dengan getir. Alasan? Baiklah, cari saja seseorang. Aku akan menunggumu di sini, di bagian penjualan, kata Ning Fan sambil tersenyum. Du Guixi memelototi Ning Fan dalam-dalam, berbalik dan berlari keluar dari departemen penjualan, dan segera mulai membuat panggilan telepon panik di ponselnya. Sementara itu, Ning Fan keluar dari kamar mandi di bawah pengawasan semua orang dan duduk santai di sofa di departemen penjualan. Ning Fan, ini gawat. Aku sudah menyebabkan masalah besar. Kau harus lari sekarang. Du Guixi kenal banyak orang dari dunia bawah, meskipun kau ahli, kau takkan bisa menghadapi para penjahat dunia bawah itu. Ini semua salahku, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Ada pintu belakang di departemen penjualan, ikut aku akan membantumu keluar, kata Yulu, dengan cemas meraih lengan Ning Fan, mencoba membawanya pergi. Aku tidak akan lari. Pengalaman masa lalu telah mengajariku bahwa menghadapi orang seperti Du Guixi, kita harus menghadapinya sekali untuk selamanya, dan tidak meninggalkan masalah, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepalanya dengan tenang. Bab 247. Keberanian Yulu. Di kantor penjualan, pramuniaga dan anggota staf lainnya menyaksikan dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi simpati, kasihan, dan kebingungan saat mereka melihat Ning Fan dan Yulu. Apakah Tuan Ning ini benar-benar pacar Yulu? Jurusnya lumayan, dan dia tampak kaya, tapi dia terlalu bodoh, ya. Apa dia dari luar kota? Berani sekali memukul Tuan Muda Du dan bahkan tidak kabur, sungguh naif. Aduh, sungguh disayangkan. Tuan Ning memang tampan dan kaya, tapi terlalu impulsif. Du Guixi telah menderita kerugian yang begitu besar, dia pasti akan memanggil orang-orang dari dunia bawah tanah.
Kalau sampai begitu, saya khawatir Tuan Ning akan benar-benar lumpuh. Dan Yulu, apa yang dia lakukan? Di saat seperti ini, kenapa dia tidak menarik pacarnya untuk kabur? Apa dia menunggu ajalnya di sini? Semua orang mengobrol, dan Yulu tidak bisa membujuk Ning Fan, jadi dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Begitu Du Guixi kembali, dia bahkan akan mengorbankan tubuhnya jika perlu, menyetujui permintaan Du Guixi untuk membiarkan Ning Fan pergi dengan selamat. Lagi pula, Ning Fan terlibat dengan Du Guixi hanya karena dia berusaha menyelamatkannya. Saat menunggu, Ning Fan menerima panggilan telepon dari Yuan Yonglin. Melalui telepon, Yuan Yonglin mengatakan bahwa kakeknya telah selesai menjalani pemeriksaan di rumah sakit, dan luka-luka akibat kecelakaan mobil telah sembuh total. Kakeknya ingin mengundang Ning Fan makan malam dan juga membahas operasi pengangkatan peluru. Saya mungkin tidak punya waktu sekarang, saya harus menyelesaikan pembelian rumah dan menangani beberapa masalah, kata Ning Fan. Tuan Ning, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda membeli properti itu? Saya bisa datang dan menjemput Anda, Yuan Yonglin menawarkan dengan hormat. Dekat tempatmu mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, aku tidak tahu nama tempat ini. Lupakan saja, aku akan meneleponmu setelah aku selesai mengurus semuanya di sini. Ning Fan menutup telepon setelah menyelesaikan pembicaraan. Tak lama kemudian, Du Guixi kembali. Kali ini, ia diikuti oleh sekelompok 40 atau 50 pria kekar, dipimpin oleh seorang pria berkulit gelap, berotot, dengan potongan rambut cepak dan wajah garang. Pria berambut cepak itu dikenal sebagai Dark Wolf, salah satu penjahat besar yang terkenal di dunia bawah tanah provinsi. Melihat situasi ini, orang-orang lain di kantor penjualan mundur, menjaga jarak, takut terlibat. Serigala hitam, itu dia. Patahkan anggota tubuhnya untukku, dan beri dia pelajaran. Du Guixi menunjuk Ning Fan dan memerintah dengan keras. Du Guixi, tunggu. Kau ingin mengejarku, kan? Selama kau melepaskan Ning Fan dan tidak menuntutnya, aku akan setuju. Ning Fan bukan pacarku, dia hanya teman sekelasku. Dia tidak benar-benar terlibat dalam masalah kita berdua. Pada saat itu, Yulu tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk berteriak. Oh, Yulu, sekarang kau takut. Memohon ampun. Terlambat. Bahkan jika kau menelanjangi dan berlutut di hadapanku sekarang, aku tetap harus mematahkan kaki anak ini hari ini. Serigala hitam, apa yang kau tunggu? Sambil menyeringai, Du Guixi berbicara penuh kemenangan. Suara mendesing. Dark Wolf segera memimpin anak buahnya dan mengepung Ning Fan, masing-masing dari mereka tampak mengancam dan ganas, jelas tidak bisa dianggap remeh. Nak, namaku Dark Wolf. Kau sepertinya dari luar kota, kan? Aku, Dark Wolf, biasanya tidak menindas orang luar, tapi aku tidak bisa menahannya. Kau telah memprovokasi Tuan Muda Du, jadi maafkan aku, tapi hari ini aku harus mematahkan kakimu. Dark Wolf melangkah di depan Ning Fan dan berkata dengan dingin. Sepertinya hanya setelah patah tulang, kau baru mau bernegosiasi dengan benar, iya. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, benar juga. Aku akan mematahkan kakimu dulu, baru kita bisa bicara baik-baik. Dark Wolf mencibir, siap menyuruh anak buahnya menerkam. Yulu menutup matanya dengan putus asa. Tepat saat Yulu mulai kehilangan harapan, pintu masuk utama kantor penjualan tiba-tiba dipenuhi dengan teriakan keras seorang wanita. Serigala hitam, kau mau berdebat dengan temanku? Sebaiknya kau ikut aku dulu. Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita jangkung, berlekuk tubuh, dan sangat cantik masuk dengan cepat memakai sepatu hak tinggi. Orang itu tidak lain adalah Yuan Yonglin. Ternyata, meskipun Ning Fan tidak memberi Yuan Yonglin alamat pastinya selama panggilan telepon, dia sudah mengetahui bahwa hanya ada satu kantor penjualan besar di dekatnya dan segera bergegas menghampiri. Kamu mau berdebat denganku? Kalau begitu kamu harus membawanya ke tempat tidur. Dark Wolf berbalik, matanya melirik saat dia berbicara, menatap Yuan Yonglin. Akan tetapi, saat dia melihat wajah Yuan Yonglin dengan jelas, ekspresi mesumnya membeku lalu berubah menjadi kaget dan takut. Cucu dari mantan pejabat provinsi Yuan Huai. Bahkan 10 serigala hitam yang digabung tidak akan mampu menyinggung perasaannya. Wow, lihat si cantik ini. Lekuk tubuhnya. Bos, aku akan pesankan kamar hotel untukmu supaya kamu bisa berdiskusi dengannya di ranjang. Pada saat itu, salah satu anak buah Dark Wolf berkata, mencoba menjilat. Persetan dengan kakekmu. Detik berikutnya, Dark Wolf menamparkan wajah bawahannya. Bos, kenapa Anda memukul saya? Tanya lelaki itu sambil menutupi wajahnya dengan keluhan. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Tutup mulutmu kalau kau tidak bisa bicara dengan benar. Tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Dark Wolf menendang pria itu hingga jatuh ke tanah dan menginjaknya beberapa kali lagi, lalu berbalik menghadap Yuan Yonglin,
gemetar ketakutan, dan berkata, Nona Yuan, maafkan aku tidak sadar itu aku tidak sengaja, aku akan menghancurkan mulutku sekarang juga. Sambil berbicara, Dark Wolf menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali, lalu dengan hati-hati berkata, Nona Yuan, apakah ini Tuan Ning teman Anda? Tidak, bukan saya yang ingin berdebat dengan teman Anda. Ini, Tuan Muda Du yang ingin berdebat dengan teman Anda. Yuan Yonglin menoleh dingin ke arah Du Guixi. Kau, putra seorang pengembang kecil, ingin berdebat dengan temanku. Apakah Du Estate Enterprisesmu tidak ingin bertahan? Yuan, Nona Yuan, aku. Sambil tergagap, Du Guixi begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Bab 248 Orang Kaya Baru dari Luar Kota. Nona Yuan, apakah Anda salah? Sining ini, dia hanya orang kaya baru dari luar kota. Bagaimana mungkin dia teman Anda? Du Guixi berkata, sambil memegang secercah harapan. Apa aku perlu persetujuanmu untuk memutuskan siapa temanku? Yuan Yonglin mencibir. Tidak, bukan itu. Aku benar-benar tidak tahu, aku bersumpah aku tidak melakukannya dengan sengaja. Nona Yuan, tolong ampuni aku sekali ini saja. Du Guixi memohon dengan wajah tertunduk. Orang yang seharusnya kau tanya bukan aku, kata Yuan Yonglin dingin. Du Guixi segera menoleh ke arah Ning Fan, memohon dengan ekspresi menjilat, Tuan Ning, saya sampai meremehkan Anda. Saya benar-benar tidak tahu Anda teman Nona Yuan. Mohon bermurah hati dan maafkan saya sekali ini, ya. Ning Fan mencibir, jadi maksudmu, kalau aku bukan teman Nona Yuan, kau berhak memperlakukanku sesuka hatimu. Kau bisa dengan paksa memperkosa teman sekelasku. Kau bisa merobek kontrak pembelian rumahku sesuka hati. Tanpa mengembalikan uang mukaku. Dan kau bahkan akan mematahkan anggota tubuhku. Apa? Jadi Du Estate Enterprises sudah bertindak sembrono sampai sejauh ini. Baiklah, sepertinya perusahaanmu sebaiknya tutup saja untuk selamanya. Mendengar hal itu, Yuan Yonglin pun geram dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia mewarisi kebencian kakeknya Yuan Huai terhadap kejahatan dan tidak tahan dengan hal-hal seperti itu. Kurang dari 2 menit kemudian, sebuah panggilan masuk ke telepon Du Guixi. Du Guixi, dasar brengsek, apa yang telah kau lakukan? Perusahaan kami telah diperintahkan untuk menghentikan operasinya. Siapa yang kau provokasi? Dasar bodoh. Seharusnya aku menembakmu ke dinding saat kau lahir. Telepon itu dari ayah Du Guixi, Du Shiren, yang memaki-maki dia dan menutup telepon dengan marah, lalu bergegas datang ke sini. Berdebar. Tercengang, kaki Du Guixi lemas dan ia berlutut di tanah, memohon dengan ketakutan, Nona Yuan, saya salah, kasihanilah saya. Tuan Ning, saya salah, maafkan saya sekali ini. Dark Wolf, yang berada di dekatnya, menjadi pucat karena takut terlibat dan diam-diam mundur beberapa langkah, mencoba membuat dirinya tidak terlalu mencolok. Konsultan penjualan dan staf lain di kantor penjualan, yang terbiasa melihat putra mahkota Du Estate Enterprises yang angkuh dan berkuasa, kini melihatnya berlutut seperti anjing yang memohon belas kasihan, masing-masing dari mereka mendesah karena takjub. Pandangan mereka ke arah Ning Fan dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sebenarnya klien utama misterius ini? Sementara itu, kekhawatiran dan ketakutan di wajah Yulu akhirnya menghilang, digantikan oleh kekaguman dan rasa takjub yang nyaris tersembunyi saat dia memandang Ning Fan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berlari masuk sambil terengah-engah. Ternyata dia adalah bos Du Estate Enterprises, ayah Du Guixi, Du Shiren. Nona Yuan, Tuan Ning, saya sungguh minta maaf. Putra saya yang malang ini sungguh tidak berguna. Saya akan mematahkan kakinya begitu sampai di rumah dan membuatnya merenung. Saya harap Nona Yuan dan Tuan Ning memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Setelah mengetahui apa yang terjadi dalam perjalanannya ke sini, Du Shiren datang sambil membungkuk dan memohon maaf. Tuan Ning, terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Yuan Yonglin kepada Ning Fan. Tatapan Ning Fan menyapu Du Shiren dan Du Guixi, lalu ia berkata dengan acuh tak acuh, dulu, seseorang pernah memprovokasiku, dan aku memaafkan mereka. Namun, mereka bukan saja tidak bertobat, mereka malah semakin berani menyakitiku. Pada akhirnya, aku harus menghadapi mereka sekali untuk selamanya. Kuharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Du Shiren dan Du Guixi mengangguk cepat seperti ayam mematuk. Tuan Ning benar, kami tidak akan pernah memprovokasi Tuan Ning lagi. Juga, teman sekelasku bekerja di perusahaanmu. Aku harap kamu tidak menindasnya lagi di masa depan, tambah Ning Fan. Ya, tentu saja, kami tidak akan berani tidak menghormati Nona Yulu lagi, Du Shiren dan Du Guixi meyakinkan sekali lagi. Semoga saja begitu, kata Ning Fan dingin.
Ia lalu menoleh ke Yulu dan berpesan, kalau kejadian seperti hari ini terulang lagi, hubungi aku. Setelah selesai, dia mengangguk pada Yuan Yonglin, Nona Yuan, ayo pergi. Semoga kalian menganggap ini sebagai pelajaran, kata Yuan Yonglin kepada keluarga Du, lalu mengangguk hormat kepada Ning Fan, memberi isyarat agar dia pergi, lalu meninggalkan kantor penjualan bersamanya. Mereka masuk ke sebuah Audi yang terparkir di luar dan melaju pergi dengan cepat. Kembali di kantor penjualan, ayah dan anak keluarga Du segera menghampiri Yulu, dengan hati-hati meminta maaf dan menjilat. Karyawan lainnya memandang Yulu dengan rasa iri dan cemburu. Yulu sendiri menatap Audi yang pergi dengan kebingungan di dalam hatinya. Siapa sebenarnya teman sekelas lamanya ini? Apakah dia benar-benar hanya seorang kaya baru biasa? Di tempat lain, Su Yurong membuka WeChat di ponselnya dan melihat alamat villa baru serta kode kunci pintu yang dikirim oleh Ning Fan. Dia pun langsung merasa gembira. Ning Fan langsung memberikan kode kunci pintu rumah barunya itu, yang tentu saja berarti, dia adalah nyonya rumah itu, bukan? Su Yurong merasa senang dan segera menelepon Su Qingcheng. Qingcheng, maukah kau menemaniku ke suatu tempat? Bab 249 apa yang harus dilakukan seorang pacar? Kamu mau pergi kemana? Tanya Su Qingcheng. Bukankah Ning Fan baru saja membeli villa baru? Dia mengirimiku alamat dan kode gerbangnya, dan aku ingin ke sana sebelum dia untuk membereskan semuanya, melihat apakah perlu dibersihkan atau ada yang kurang. Ini kesempatan yang tepat untuk membeli apapun yang dibutuhkan, kata Su Yurong. Yurong, aku benar-benar sudah putus asa denganmu. Apa kau terlalu baik pada Ning Fan? Hanya karena ingin memuaskan kesombongannya, dia bersikeras membeli villa. Kau tidak menghentikannya atau mencoba membujuknya, malah, kau membantunya membersihkan dan membeli barang-barang. Kau pacarnya atau ibunya? Su Qingcheng berkata dengan sangat frustrasi. Oh, bukankah ini yang seharusnya dilakukan seorang pacar? Aku jarang punya kesempatan untuk mengurusnya. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Tanya Su Yurong. Baiklah. Aku akan datang, kata Su Qingcheng dengan nada kesal. Pada saat Su Yurong dan Su Qingcheng tiba di villa yang dibeli Ning Fan telah tiba di tempat keluarga Yuan bersama Yuan Yonglin. Ning muda, silakan masuk, cepat. Begitu melihat Ning Fan, Yuan Huai segera menyambutnya dengan sopan di ruang tamu, lalu memperkenalkannya kepada seorang pria parubaya di sana, sambil berkata, Dekan Wu, ini Ning Fan muda yang telah menyelamatkan hidupku. Ning muda, ini dekan rumah sakit pertama di kota provinsi. Dialah yang memeriksa saya sebelumnya di rumah sakit. Yuan Huai memperkenalkan Ning Fan kepada dekan. Halo, Ning Fan mengangguk ke arah dekan Wu. Anak muda, respons medis daruratmu lumayan. Kamu berperan besar dalam menyelamatkan tetua Yuan hari ini. Dekan Wu berkata dengan kagum, tetapi kemudian ia mengubah nadanya dan berkata, namun, anak muda, aku ingin memberitahumu bahwa betapapun terampilnya respons medis daruratmu, kau tidak boleh menyombongkan diri. Bagaimana kau bisa mengatakan kau bisa melakukan operasi pada tetua Yuan untuk mengeluarkan peluru? Bahkan ahli bedah terbaik di negeri Xia pun tidak akan berani mengatakan itu. Atas dasar apa kau membuat klaim sembrono seperti itu? Tidak masalah jika kau bicara omong kosong, tetapi tidak baik menyesatkan tetua Yuan. Aku tidak sedang bicara omong kosong. Aku bisa mengeluarkan peluru di bawah jantung tetua Yuan, kata Ning Fan dengan tenang. Kamu seyakin itu? Kalau begitu, beritahu aku, kamu lulusan universitas kedokteran mana? Siapa mentor medismu? Berapa banyak operasi jantung yang pernah kamu pimpin? Dekan Wu terus-menerus mengejek. Ning Fan berkata dengan jujur, saya tidak pernah kuliah di universitas kedokteran, juga tidak pernah magang di bawah bimbingan ahli medis manapun, dan untuk operasi jantung, saya tidak pernah melakukannya. Apa? Kamu bercanda? Dekan Wu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, kalau begitu, tunjukkan surat izin praktik kedokteranmu. Saya tidak punya izin praktik medis, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Jadi, kau penipu. Apa niatmu sebenarnya mendekati tetua Yuan? Katakan padaku. Tiba-tiba tersadar, Dekan Wu mendesak. Saya bukan penipu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya setuju untuk melakukan operasi pengangkatan peluru untuk tetua Yuan karena saya ikut bertanggung jawab atas kecelakaan mobil itu dan karena saya mengagumi tetua Yuan sebagai pahlawan yang telah berjuang untuk negara, kata Ning Fan dingin. Omonganmu memang bagus, tapi kau tidak bisa menipu tetua Yuan dengan tipu dayamu. Dekan Wu berkata dengan marah, Penatua Yuan, singkirkan penipu ini sekarang juga. Ternyata saat Yuan Huai diperiksa di rumah sakit, ia sempat menyinggung soal klaim Ning Fan yang mengaku bisa melakukan operasi pengangkatan peluru, dan Dekan Wu yang khawatir kalau Yuan Huai tertipu, sengaja mengikutinya ke sini.
Din Wu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Aku masih percaya pada Yang Ning. Kalau dia mau menipuku, dia pasti sudah melakukannya. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Yuan Huai menggelengkan kepala dan berkata kepada Ning Fan, Ning muda, kamu pernah bilang kalau kamu bisa melakukan operasi pengangkatan peluru. Kapan bisa dilakukan? Dengan Dekan Wu di sini, aku bisa memintanya membantu menyiapkan ruang operasi. Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, operasinya bisa dilakukan sekarang. Kita hanya perlu membeli beberapa ramuan obat untuk membuat obat bius dan membeli sekotak jarum perak. Tempat ini saja sudah cukup, kita tidak perlu ruang operasi. Bagaimana itu mungkin? Bukan hanya Dekan Wu, tetapi Yuan Yonglin juga tercengang, mata mereka terbelalak tak percaya. Ning muda, kau tidak bercanda, kan? Yuan Huai menatap mata Ning Fan dan menegaskan. Saya tidak bercanda, kata Ning Fan dengan tenang. Yuan Huai terdiam beberapa saat, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, beritahu aku ramuan obat apa yang kau butuhkan, dan aku akan menyuruh seseorang membelinya sekarang juga. Ayo kita lanjutkan operasi pengangkatan pelurunya. Kakek. Tidak mungkin. Penatua Yuan, itu tidak benar. Yuan Yonglin dan Dekan Wu protes serempak. Baiklah, jawab Ning Fan singkat. Tak lama kemudian, di bawah pengaturan tegas Yuan Huai, para pelayan keluarga Yuan membeli kembali semua tanaman obat penting yang tercantum dalam daftar Ning Fan. Setelah itu, Ning Fan menyeduh obat bius dari ramuan tersebut dan mensterilkan jarum perak, siap untuk memulai operasi. Penatua Yuan, kau gegabah. Tolong, jangan percaya begitu saja pada penipu ini. Dia bahkan bukan dokter, beraninya dia mengoperasimu dalam kondisi seburuk ini. Lagi pula ini operasi jantung. Operasi harus dilakukan di ruang operasi, dengan pasokan plasma yang memadai, berbagai alat bedah, dan lingkungan yang steril. Kalau kau benar-benar membiarkannya begitu saja, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Dekan Wu segera mencoba membujuknya. Din Wu, tidak semuanya mutlak. Dulu, di medan perang saat terluka, kami tidak memiliki kondisi dan lingkungan seperti yang Anda sebutkan. Terkadang hanya dengan bayonet, bahkan tanpa pisau bedah, kami tetap harus melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dan menyelamatkan nyawa. Yuan Huai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, dibandingkan dengan kondisi eksternal, aku lebih percaya pada seni medis itu sendiri. Ning muda, tolong lakukan operasi dan keluarkan peluru di bawah jantungku. Setelah Yuan Huai selesai berbicara dengan hikmat, dia berbaring telentang. Bab 250. Tukang jagal membedah sapi, operasi jantung. Perkataan Yuan Huai membuat Ning Fan merasa sangat hormat. Di masa lalu di medan perang, mereka yang menumpahkan darah panasnya demi negaranya layak mendapatkan kekaguman tertinggi. Karena alasan ini saja, Ning Fan bertekad untuk menyembuhkan Yuan Huai. Tenang saja, Tetua Yuan, aku pasti akan membantumu mengeluarkan peluru itu dari tubuhmu dan membebaskanmu dari siksaannya, ujar Ning Fan dengan sungguh-sungguh, sambil meminta Yuan Yonglin dan Direktur Wu mundur selangkah sebelum dia mengeluarkan obat-obatan yang telah disiapkan dan jarum-jarum perak. Adik Ning, jangan merasa terbebani. Aku sudah berumur panjang dan hampir merasa cukup. Aku tidak ingin menanggung rasa sakit akibat peluru ini setiap kali aku bernapas. Lanjutkan operasimu dengan berani. Jika berhasil, itu lebih baik, tetapi jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Lebih lanjut, Yonglin, Direktur Wu, jika operasi saudara Ning gagal, saya melarang kalian semua mempersulitnya. Kalau tidak, saya tidak akan menyetujuinya, bahkan sampai mati. Setelah berbicara dengan tegas, Yuan Huai kemudian terdiam. Tak ada gunanya bujukan dari Yuan Yonglin dan Direktur Wu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menipu Tetua Yuan, kata Direktur Wu dengan marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana, hanya dengan beberapa jarum perak dan semangkuk sup obat, Ning Fan akan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru. Tunggu perintahku. Kalau ada yang tidak beres, kalian turun tangan dan hentikan Ning Fan, kata Yuan Yonglin tegas kepada para pengawal di sampingnya. Meskipun dia berterima kasih kepada Ning Fan karena telah menyelamatkan kakeknya saat kecelakaan mobil, ini tidak berarti dia akan percaya begitu saja padanya. Di bawah tatapan tegang Yuan Yonglin dan Direktur Wu, Ning Fan mula-mula menyuapi Yuan Huai setengah mangkuk sup obat, lalu menjepit jarum perak, mencelupkannya ke dalam sup, dan bagaikan kilat, menyuntikkannya di dekat jantung Yuan Huai. Jantung Yuan Yonglin berdebar kencang. Namun Yuan Huai sendiri tidak merasakan apapun. Ternyata semangkuk sup obat di atas jarum perak itu adalah obat bius yang unik. Berikutnya, Ning Fan, dengan tangannya yang lain, mengambil jarum perak kedua, juga mencelupkannya ke dalam obat bius, dan sekali lagi menyuntikkannya di dekat jantung Yuan Huai. Ning Fan, memegang dua jarum perak, menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan jarum-jarum itu segera menjadi luar biasa, seperti dua jarum bedah perak yang sangat tajam.
Namun kedua pisau bedah jarum perak ini, dibandingkan dengan pisau bedah biasa, jauh lebih kecil dan lebih cocok untuk operasi yang presisi. Saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut para penonton, Ning Fan menggunakan dua jarum perak ini sebagai pisau bedah, membuat sayatan kecil pada daging di bawah jantung Yuan Huai. Yang lebih aneh lagi, tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari sayatan itu. Jarum perak di tangan Ning Fan tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dengan ahli menghindari setiap kapiler di sekitar jantung Yuan Huai. Setelah memotong sayatan, jarum perak yang bergerak stabil dan memotong dengan tepat dengan cepat menciptakan jalur sempit, yang mengarah langsung ke peluru di bawah jantung Yuan Huai. Jalan sempit ini masih dengan ahli menghindari semua kapiler di tubuhnya, tidak membiarkan setetes darah pun mengalir keluar. Yuan Yonglin, berdiri beberapa meter jauhnya, terus menarik napas dalam-dalam, hampir mati lemas karena gugup. Direktur Wu juga tercengang, menggosok matanya dengan kuat, tidak percaya bahwa teknik bedah secanggih itu ada di dunia. Untuk operasi, bagian yang paling sulit dan berbahaya adalah hampir tidak mungkin untuk menghindari terpotongnya jaringan pembuluh darah padat dalam tubuh selama operasi, yang menyebabkan pendarahan hebat, sehingga membuat pemulihan menjadi sangat sulit setelahnya. Akan tetapi, pisau bedah jarum perak Ning Fan dengan sempurna menghindari setiap pembuluh darah, bahkan kapiler, yang sungguh merupakan suatu keajaiban. Jika seseorang harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, satu-satunya kata yang muncul di benak Direktur Wu adalah. Tak lama kemudian, Ning Fan menggunakan dua pisau bedah perak untuk mengeluarkan peluru dari dada Yuan Huai. Peluru itu jatuh ke tanah. Ning Fan sendiri juga menghela napas lega, ini adalah pertama kalinya dia melakukan operasi sesulit itu, dan berbohong jika dia bilang tidak gugup. Akan tetapi, Ning Fan sudah berada di tingkat ke-8 pemurnian Qi, memiliki penglihatan, sentuhan, kecepatan reaksi, dan kendali atas tubuhnya yang jauh melampaui orang biasa, dan dengan kekuatan spiritual sebagai bantuan, ia lebih dari 95% yakin dalam menyelesaikan operasi yang mustahil dilakukan oleh dokter biasa. Berikutnya, Ning Fan hendak menyelesaikan langkah terakhir, menjahit luka. Karena tidak ada pembuluh darah yang rusak selama operasi, penjahitan tidak rumit, tetapi kecerobohan sekecil apapun tetap bisa berbahaya. Pada saat inilah hal yang tidak terduga terjadi. Terdengar suara tabrakan keras saat kaca jendela tiba-tiba pecah, dan seorang wanita muda yang lincah melompat melewatinya. Penjahat tua. Mati. Wanita muda itu berteriak dengan ganas, menghentakkan kakinya, dan seperti seekor macan kumbang, dia menerjang Yuan Huai secepat kilat. Hentikan dia, teriak Yuan Yonglin dengan khawatir. Beberapa pengawal langsung menyerbu ke depan, tetapi mereka masih terlambat sesaat. Minggirlah jika kau tidak ingin mati. Detik berikutnya, wanita muda itu sudah mencapai Ning Fan. Tangan kanannya berbalik, memperlihatkan belati di genggamannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya menyerang ke arah Ning Fan, bermaksud melemparkannya, sedangkan belati di tangan kanannya diarahkan ke Yuan Huai yang terkapar. Yuan Yonglin menjerit ngeri, wajahnya pucat pasi. Saat itu, Ning Fan sedang menjahit sayatan kurang dari setengah sentimeter dari jantung Yuan Huai. Sekalipun belati wanita muda itu tidak mengenai Yuan Huai, sedikit getaran di tangan Ning Fan dapat menyebabkan jarum perak itu menembus jantung Yuan Huai, menyegel takdirnya. Berdebar. Suara teredam terdengar saat telapak tangan kiri wanita muda itu menghantam Ning Fan. Kekuatan batin di telapak tangannya meledak, membuat pakaian Ning Fan mengembang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.